Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya dalam belajar. Pembelajaran kita kali ini yaitu tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kalian buka buku halaman 47. Gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar ruang kelas. Benda apa saja yang terdapat di ruang kelas? Ya, ada meja, kursi, papan tulis, pensil, tas dan penggaris, serta air minum. Benda-benda itu memiliki berbagai bentuk. Ada berbentuk besar, kecil, ada yang panjang dan pendek, dan ada yang berbentuk lingkaran atau segi empat. Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda berwujud padat, cair, dan ada juga yang berupa gas. Benda padat berwujud padat. Benda padat bisa berbentuk bulat, kotak, pipih, atau persegi panjang. Adapun contoh benda padat adalah meja, kursi, pensil, tas penggaris, gelas, piring, dan sepeda. Benda padat ada yang keras dan juga ada yang lunak. Contoh benda padat yang keras adalah pensil, gelas, kaca, batu, kayu, dan besi. Sedangkan untuk contoh benda padat yang lunak adalah tanah liat, agar-agar, dan kue. Benda padat dapat dipegang dan diraba, sehingga kita mengetahui tingkat kekerasannya. Sedangkan benda yang berwujud cair seperti air ataupun berupa cairan. Contoh benda cair adalah air, minyak, susu, minyak goreng, sirup, bensin, minyak tanah, kecap, dan minyak wangi. Nah, kalau benda gas tidak terlihat tapi dapat kalian rasakan. Misalnya, angin yang berembus atau uap air yang dapat dilihat saat air mendidih. Nah, sekarang kita berkreasi dulu ya dengan gerakan tari. Bentuk tarian ada bermacam-macam. Ada tarian pendek, yang tenang, lucu, dan ada yang gembira. Gerakan tarian pendek harus smooth dan membentuk suatu rangkaian. Kalian silakan baca teks percakapan halaman 55. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah tahu tentang wujud benda. Anak-anak, di sini ada 2 buah sendok yang terbuat dari bahan yang berbeda. 1 sendok dari logam dan 1 sendok lagi dari plastik. Menurut kalian, jika ditimbang mana yang lebih berat? Ya, di sini yang terlihat adalah logam lebih berat daripada sendok plastik. Jadi, ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apa yang dimaksud dengan massa? Massa adalah banyaknya penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Massa dapat diukur ya nak. Berat dan massa mempunyai perbedaan ya. Apa bedanya? Perbedaannya yaitu massa benda di mana-mana sama. Kalau berat benda dapat berubah-ubah, yaitu tergantung pada gaya tarik bumi di tempat itu atau yang disebut dengan gaya gravitasi. Selain massa, benda mempunyai volume. Apa itu volume anak-anak? Ya, volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Jika bendanya kecil, maka volumenya kecil. Sedangkan benda besar, volumenya juga besar. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran 3 ya. Kalau kamu mau tahu wujud benda, harus tahu sifat-sifat benda. Coba kita lihat sifat-sifat benda padat. Benda padat tidak dapat berubah bentuk sesuai dengan moda yang ditempatinya. Benda padat hanya dapat berubah bila melakukan sesuatu seperti memotong atau menekan. Coba kalian lihat boneka yang di dalam kardus disimpan beberapa hari. Setelah itu kita
lihat apakah ukurannya berbeda? Tentu tidak, ukurannya tetap. Boneka membutuhkan uang yang cukup. Berarti hal itu menunjukkan bahwa benda padat memiliki bentuk yang tetap. Bentuk benda padat yang bergetar dapat menimbulkan suara ya nak. Suara yang beraturan dan berirama akan terdengar sebagai musik. Coba kalian ketuk-ketukkan 2 batang pensil. Bila kamu temukan pola ketukan beraturan, maka kamu telah membuat suara musik ritmis. Suara musik ritmis banyak digunakan untuk mengiringi sebuah tarian. Dan suara musik ritmis dapat menjadi pengiring sebuah lagu. Nah, coba tepukkan kedua telapak tanganmu, iringi lagu berikut yang berjudul Gembira Berkumpul ciptaan A.T. Mahmud. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.